sekarang kita kuliah mata kuliah dakwah dan Islam Nusantara. Di sini saya akan menyampaikan tentang apa itu pengertian Islam Nusantara ya terlebih dahulu. Nah, pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan bahwa Islam Nusantara ini sudah lahir beberapa tahun yang lalu, tapi belum lama ya, sekitar boomingnya itu atau viralnya itu adalah 2016-an ya. Sehingga ini termasuk istilah baru, banyak yang belum tahu. Nah, yang tahu kalangan tertentu. Nah, kemudian di sini apa itu? Kalau kita lihat kenapa lahir Islam Nusantara? Ini sebenarnya ada penelitian ini sebelum saya sampaikan mengapa lahir Islam Nusantara itu. Ini memang buku tulisan saya ya, acuannya, yang di situ bukunya adalah hasil penelitian saya. Nah, mengapa saya meneliti tentang Islam Nusantara? Itu karena pada saat itu dan mungkin sampai sekarang, cuma sekarang sudah tidak begitu apa ya, tidak begitu santer ya, atau tidak begitu viral ya. Dulu itu terkenal sekali ya, bahwa mulai September ya, 11 September, jadi ini bulan-bulan ini, berarti bulan-bulan September ini adalah bulannya dimana Amerika itu mengklaim Islam sebagai teroris, ya kan ya. Dulu karena dibomnya Gedung Putih ya kan oleh itu ya, Osama bin Laden itu ya. Nah, kemudian itu adalah klaim dari Amerika ya. Sedangkan dari Muslim sendiri malah banyak yang mengatakan bahwa itu hanya rekayasa. Artinya bahwa sebenarnya Muslim sendiri tidak tahu itu datangnya dari mana, tiba-tiba kemudian mengatasnamakan Islam yang berbuat seperti itu. Nah, kemudian dari situlah sangat banyak julukan untuk Islam ya, untuk orang Muslim. Itu untuk agama Islam di sini ada di buku saya ya, di pendahuluan. Anda bisa buka di buku Islam Nusantara sebagai rahmatan lil alamin, di pendahuluan dulu di bab 1. Di sana ada julukan Islam is the terrorist ya. Jadi orang Amerika, orang Barat itu sangat apa ya, sangat membenci Islam, bahkan mengklaim bahwa Islam adalah teroris. Islam is the terrorist ya. Nah, kemudian di sini juga ada istilah load, ada istilah kill ya, membunuh atau pembunuh, ada istilah covert and other labor at this contrary to the teaching of the Islam ya, itself be rahmatan lil alamin. Artinya bahwa Islam itu diklaim sebagai teroris, kemudian sebagai pengebom ya, tukang ngebom, terus kemudian juga diklaim sebagai apa itu namanya, pembunuh ya, terus kemudian dikatakan radikal atau keras, dan label-label lain yang di situ padahal sangat bertentangan dengan Islam itu sendiri. Karena apa? Islam itu sendiri adalah rahmatan lil alamin ya, sebagaimana Rasulullah mengatakan bahwa inna arsalna illa rahmatan lil alamin, bahwa tidak diutus Nabi Muhammad kecuali untuk memberikan rahmat atau menyebarkan rahmat ya, menyebarluaskan rahmat atau kasih sayang kepada seluruh alam. Itu Rasulullah sendiri, Nabi Muhammad sendiri mengatakan seperti itu dalam hadisnya, bahwa beliau itu diutus sebagai nabi itu adalah dalam rangka untuk menyebarkan Islam sebagai rahmat, sebagai kasih sayang, sebagai penebar kebaikan, keindahan, kasih sayang. Tapi nyatanya kemudian di tahun itu ketika ada bom di Gedung Putih, kemudian pada tanggal 11 September itu kemudian Islam diklaim sebagai teroris dan lain-lain. Padahal Islam sendiri itu bingung ya, apakah itu benar-benar dari Muslim, karena tidak tahu seperti itu. Jadi dalam sejarahnya itu ada
sejarah versi barat, ada sejarah versi muslim. Kalau sejarah versi muslim, muslim sendiri tidak tahu itu siapa yang ngebom ya, itu ada yang seperti itu. Nah, maka kemudian saya melakukan penelitian. Karena setelah ada klaim-klaim bahwa Islam itu adalah pengebom ya, Islam adalah teroris, Islam adalah radikal ya, Islam adalah pembunuh. Kemudian dunia internasional itu sangat heboh ya, mengklaim Islam yang demikian sadis ya, dengan klaim-klaim yang demikian jahat, yang sampai-sampai di Jerman sendiri itu ya ada komunitas haters of Islam, artinya pembenci Islam, atau Islamic phobia, jadi fobi terhadap Islam itu ya. Dari siapa ini yang mengatakan seperti ini? Ini adalah dari seorang pakar pendidikan tinggi dari Jerman yang bernama Stephen Kos ya. Nah, ini benar ini. Saya ketemu langsung orangnya. Jadi pas saya mau penelitian ini di Unuga yang dulu masih YIG ya waktu itu ada seminar. Nah, seminarnya itu tentang apa namanya? Islam. Nah, artinya apa? Seminar tentang Islam rahmatan lil alamin ini. Kemudian beliau mengatakan seperti itu ini. Jadi orang Jerman langsung ya datang ke sini pas waktu itu ada seminar nasional tentang pendidikan tinggi ya, terkait dengan pendidikan tinggi, tapi kemudian beliau menyinggung tentang Islam, mengatakan tentang Islam, bahwa di Jerman sendiri waktu itu dan sampai pas dia itu seminar ke sini ya, Stephen Kos itu seminar ke sini ke Cilacap ya, di Unuga ya, di kampus Unuga, itu masih ada klaim seperti itu. Jadi orang-orang sana itu orang Jerman kalau tahu ada orang Muslim ya, ada orang beratribut Islam ya, misalnya pakai jilbab atau pakai kopiah ya, itu takut banget karena diklaim bahwa Islam adalah pembunuh. Jadi mereka itu menjauhi orang Islam. Bahkan tidak hanya menjauhi, tapi dikatakan hater of Islam, artinya menjadi pembencinya orang Islam. Kan ngeri banget ya, Islam diklaim seperti itu, sementara Islam sendiri adalah rahmatan lil alamin. Maka kemudian saya melakukan penelitian ini, yaitu penelitian tentang apa yang dimaksud dengan Islam Nusantara, dan kemudian akan saya korelasikan di penelitian itu waktu itu tahun 2017 penelitian ini. Apakah Islam Nusantara itu merupakan Islam yang rahmatan lil alamin ya gitu. Kemudian mengapa ada istilah Islam Nusantara itu seperti itu ya. Ini di sini kalau kita lihat dari hasil penelitian saya, sebenarnya Islam Nusantara itu ya Islam dari Rasulullah, ya betul-betul Islam, artinya itu Islam dari Rasulullah, Islam dari Al-Quran, dari Al-Hadis. Cuma diberi nama Nusantara, Islam Nusantara, itu hanya karena yang dimaksudkan adalah Islam yang dijalankan di bumi Nusantara. Nah, apa berbeda dengan Islam-Islam di bumi lain? Ya sama, mengacu kepada Al-Quran, mengacu kepada Al-Hadis. Namun demikian, di Nusantara ini adalah mayoritas madhabnya ada 4 madhab besar ya. Inilah di Nusantara. Nah, kemudian 4 madhab besar inilah yang kemudian menjadikan mengkerucut ada pemikiran-pemikiran yang di situ ternyata ada Islam yang sangat moderat. Artinya apa? Islam memang moderat semua, tapi tidak menutup kemungkinan bersikap radikal ketika pemahaman-pemahaman terhadap Al-Hadis maupun Al-Quran itu menjadi pemahaman-pemahaman ala radikal. Jadi yang ada itu adalah pemahaman menjadi ala radikal, menjadi ala Nusantara, mungkin ala India. Jadi kalau Islam di India itu ya Islam di India kan gitu. Nah, itu hanya pemahaman. Kalau Islamnya ya semua murni, semua dari Al-Quran, dari Al-Hadis, dari Rasulullah, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Hanya pemahamannya yang berbeda. Nah, ternyata dari 4 madhab itulah kemudian ada satu Islam yang sangat
khas, yang sangat khas ya, yang sangat spesifik, yang di situ mengajarkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya apa? Islam yang di situ mengajarkan bagaimana menjadi Islam yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW dan sekaligus sahabat-sahabatnya. Jadi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu seperti itu. Artinya mengikuti sunnah Nabi Muhammad juga sunnah para sahabatnya yang 4 ya, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an, terus kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu an, dan kemudian Ali karamallahu wajhah. Jadi 4 sahabat itu diikuti juga perilakunya, kebiasaannya, itulah yang dinamakan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kekhasan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini kemudian tertuang dalam organisasinya, yaitu organisasinya yang di sini yang sangat terkenal, sudah mendunia ya, sampai ke dunia internasional, yang disebut dengan Nahdlatul Ulama atau NU ya. Nah, inilah yang kemudian mengkerucut. Ternyata Islam Nusantara itu adalah dibidani dan dilahirkan oleh NU, Nahdlatul Ulama ya. Dan kemudian di sini ciri khas pengamalannya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu semua sama ya, sumbernya dari Al-Quran dan Al-Hadis, hanya saja pemikiran madhabnya atau ikut pola ibadahnya itu ikut pola Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang di sini adalah diwarnai dengan istilah Imam Syafi'i, madhabnya Imam Syafi'i. Itu sebenarnya itu seperti itu secara singkatnya apa yang dimaksudkan dengan Islam Nusantara. Jadi Islam Nusantara itu seperti itu. Tapi ini pengantar secara bebas dulu ya. Nah, kemudian di sini kita bahas ya, yang di sini akan saya sampaikan. Pertama adalah dari pendapatnya ya. Ini Anda catat ya. Tadi penjelasan secara umum ya. Nah, sekarang pendapat-pendapat para ulama yang saya teliti ya. Nah, ini pertama ini kita lihat dari seminar nasional ya. Di seminar nasional itu pernah ada pendapat atau pemikiran Al-Ghazali ya, yaitu seminar nasionalnya kita lihat di sini adalah yang berjudul Imam Ghazali, Pemikiran dan Pengaruhnya Terhadap Islam Nusantara dan Peradaban Dunia. Nah, ini seminar inilah yang waktu itu kemudian mendatangkan Stephen Kos itu ya. Nah, seminar nasional ini dilaksanakan di mana? Ya di UNUGA, sekarang UNUGA ya, dulu namanya IAIG ya, Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali atau Institut Agama Islam Imam Al-Ghazali Cilacap ya, yang bertempat di Kesugihan. Ini melakukan seminar pada di kampus itu. Kemudian rektor IAIG atau rektor UNUGA, yaitu Kiai Haji Nasrullah, itu mengatakan ya, bahwa di sini kata-kata beliau ya, ini mengatakan begini: Islam Nusantara itu berangkat dari pemikiran-pemikiran Al-Ghazali ya. Itu menurut Kiai Haji Nasrullah Muhson ya, rektor UNUGA. Jadi ternyata Islam Nusantara ya Islam, cuma pemikirannya dari pemikiran Al-Ghazali. Itu menurut beliau ya, pendapatnya beliau yang disampaikan pada waktu di seminar nasional di UNUGA ya. Terus kemudian selanjutnya kita meningkat, yang selanjutnya itu ada ya Muktamar ke-33 pada tanggal 1 sampai 5 Agustus 2015 di Jombang, Jawa Timur ya. Ini dilaksanakan oleh PBNU ya, atau pengurus Nahdlatul Ulama ya, otomatis kalau seminarnya
muktamarnya NU jadi dilaksanakan oleh PBNU, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Nah, ini juga ada seminar yang di situ mencetuskan istilah Islam Nusantara ini ya, pada tanggal 1 sampai 5 Agustus 2015 di Jombang ya, muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama. Ini juga sudah menyampaikan tentang Islam Nusantara, artinya itu memberikan istilah Islam Nusantara. Jadi sebenarnya istilah Islam Nusantara yaitu di situ mulai ada di Jombang pada muktamar ke-33 tanggal 1 sampai 5 Agustus 2015 nih ya, dari pertama ya. Nah, pertama ada istilah Islam Nusantara ya. Terus kemudian di sini ya, selanjutnya apa yang dimaksud dengan Islam Nusantara, pengertian Islam Nusantara ya, banyak sekali yang menurut pendapat di sini. Nah, kemudian ada beberapa pendapat yang kemudian ada di buku saya ini ya, ada dari berbagai pendapat. Ada pendapatnya Pak Jokowi juga mengatakan apa yang dimaksud Islam Nusantara gitu ya. Saya wawancarai juga kan beliau. Jadi bukan saya wawancarai, beliau itu mengatakan dalam suatu media ya. Nah, kemudian saya sitir atau saya ambil ya ini. Nah, terus kemudian di sini saya lihat misalnya ini di majalah ya, di majalah atau tabloid dari Nahdlatul Ulama itu ada ya, ada istilah Islam Nusantara ya, yaitu pada masa itu Universitas Nusantara di Bandung mengantisipasi kecurigaan pemerintah Orde Baru pada perguruan tinggi NU ya. Artinya bahwa waktu itu mengapa ada istilah Islam Nusantara, kemudian juga mendirikan perguruan tinggi, itu dalam rangka untuk mengantisipasi bagaimana Islam itu di NKRI ini, di Indonesia ini akan bisa berkembang. Artinya untuk mengantisipasi jangan sampai Islam Nusantara ini dilarang atau kemudian dihapus atau kemudian ditiadakan oleh pemerintah kan gitu ya. Maka kemudian mendirikan universitas itu sampai seperti itu ya. Nah, terus kemudian di sini ya, selanjutnya ada juga beberapa tipe Islam Nusantara dan sebagainya seperti itu ya. Namun demikian, yang perlu digarisbawahi dari semua tentang Islam Nusantara ini, nantinya saya simpulkan apa arti Islam Nusantara itu sendiri. Nah, Islam Nusantara itu adalah ya, ini di kesimpulan saya itu kalau Anda lihat di buku saya, di buku Islam Nusantara dan Rahmat lil Alamin ya, sebagai sebagai Islam Nusantara sebagai Rahmatan lil Alamin itu di bagian kesimpulan ya. Bagian kesimpulan berarti halaman terakhir atau di bab 5 ya. Anda bisa baca di sana ya. Apa artinya? Ada yang pegang bukunya, coba dibaca. Ada pada diem ya. Ya apa? Coba dibaca yang keras. Islam Nusantara adalah belum ya, yang kesimpulan di bab terakhir di kesimpulan ya. Belum ya, belum ketemu ya. Nah,
ini di sini sebelum kesimpulan saya sampaikan dulu yang itu ya, yang dari pendapat-pendapat. Jadi ini kita lihat di bab 4 ya. Bab 4 kita lihat ya. Apa yang dimaksud dengan Islam Nusantara ya, pengertian Islam Nusantara. Anda lihat di situ ya, ada beberapa pendapat dari pakar yang saya tulis di buku saya ya. Itu sudah dilihat di bab 4. Di bab 4 yang tentang Islam Nusantara. Apa pengertian Islam Nusantara? Ya, bab 4 apa bab 3? Bukunya, Bu. Bukunya belum punya. Oh alah. Ya, nanti saya lihat ya, saya kasih. Apa yang dimaksud dengan Islam Nusantara ya? Nah, ini Islam Nusantara dari semua yang saya tanyakan pada responden ya. Jadi yang saya teliti dalam hal ini adalah ulama-ulama di Kabupaten Cilacap ya. Di Kabupaten Cilacap saya tanya apa yang dimaksudkan dengan Islam Nusantara. Terus kemudian di samping dari berbagai tokoh-tokoh tersebut, saya juga bertanya kepada saya mengambil dari berbagai penelitian dari berbagai buku ya, yang di situ mengatakan tentang Islam Nusantara. Nah, kemudian dari berbagai macam tentang Islam Nusantara ini, pengertian tentang Islam Nusantara ini ada pengertian Islam Nusantara itu apa. Yang selanjutnya adalah di sini disimpulkan begini ya. Islam Nusantara ini ya, secara ringkasnya apa yang dimaksud dengan Islam Nusantara itu adalah ya, saya simpulkan ya dari berbagai penelitian, dari berbagai pendapat ulama yang saya teliti di Kabupaten Cilacap, itu kita simpulkan bahwa Islam Nusantara adalah Islam yang tertanam di bumi Nusantara ya, atau di Indonesia ya, atau di Indonesia. Nah, Islam moderat yang fleksibel, tetapi tetap berlandaskan inti ajaran Islam. Ini ya, Anda lihat di halaman 80 ya di buku saya ya. Islam Nusantara adalah Islam yang tertanam di bumi Nusantara atau di Indonesia. Islam moderat yang fleksibel, tetapi tetap berdasarkan inti ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW dengan metodologi berpikir Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengacu pada akidah Asy'ariyah atau Maturidiyah, fikih dari 4 madhab, Syafi'i, Hambali, Hanafi, dan Maliki. Berarti di sini kalau kita lihat dari pengertian Islam Nusantara dari hasil penelitian saya ini, dari berbagai pendapat ulama ini, tidak hanya Syafi'i ya, yang penting yang melaksanakan 4 madhab itu, ngambil salah satu madhab dari 4 madhab itu sudah termasuk Islam Nusantara. Islam yang di Nusantara itu tidak harus Syafi'i, yang penting 4 madhab tersebut ya. Istilahnya ini di sini adalah fikihnya ya, fikihnya dari mengambil dari salah satu 4 madhab, itu sudah dinamakan Islam Nusantara. Jadi bisa Islam Nusantara itu bisa juga Islam yang di Indonesia yang mengamalkan madhabnya Maliki ya, madhabnya Hambali, madhabnya Hanafi, itu juga Islam Nusantara, tidak hanya madhabnya Syafi'i ya. Dan akhlak tasawufnya Al-Ghazali atau Al-Junaidi. Jadi ini Al-Ghazali itu adalah yang dilaksanakan oleh Islam Nusantara yang bermadhab Syafi'i ya.
Yang di sini khususnya yang dalam penelitian saya adalah oleh organisasinya itu Nahdlatul Ulama, atau pengamalan ibadahnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tadi. Nah, tasawufnya adalah Al-Ghazali atau Al-Junaidi, ya, dua tokoh tasawuf yang sangat terkenal ini, ya. Sangat cocok dan sesuai sebagai torekoh hasanah dalam mewujudkan kokohnya NKRI dan rahmatan lil alamin. Artinya pengertian Islam Nusantara seperti itu, tapi di sini endingnya adalah nantinya sebagai Islam rahmatan lil alamin, gitu ya. Apa yang dimaksud dengan Islam Nusantara, ya. Untuk lebih jelasnya, karena kalimatnya panjang tadi, nanti kalau di YouTube bisa diulang videonya, ya, jadi paham, atau di buku ya dipahami betul-betul apa maksudnya. Jadi memang panjang istilah Islam Nusantara tersebut tadi. Itulah pengertian Islam Nusantara, ya. Terus sekarang Islam Nusantara itu sudah tahu pengertiannya dari berbagai penelitian, dari berbagai pendapat yang saya teliti, yang saya ambil itu dari berbagai media, ya, media cetak maupun media elektronik, dan bahkan penelitian langsung kepada para ulama di Kabupaten Cilacap, dan juga dari seminar nasional yang dilaksanakan di Unuga yang waktu itu narasumbernya dari Jerman. Itu sangat jelas, ya, bahwa Islam Nusantara itu adalah Islam yang rahmatan lil alamin. Jadi Islam yang di situ menyebarluaskan rahmat atau kasih sayang atau kebaikan atau cinta kasih, yang di situ akhirnya akan menjadikan alam ini menjadi penuh dengan kedamaian, ya. Itu Islam Nusantara, ya. Makanya Islam Nusantara di Indonesia itu ya tadi yang melaksanakan 4 madhab, ya, artinya salah satunya itu tadi Hambali, Maliki, Hanafi, dan Syafi'i, ya, salah satu madhab itu. Nah, kemudian Islam ini melaksanakan juga ajarannya itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang di situ tasawufnya itu kebanyakan atau mayoritas itu khususnya ini, ya, ternyata yang melaksanakan 4 madhab itu ternyata lebih spesifik lagi dijelaskan di sini oleh para pendapat para ulama, itu juga yang melaksanakan tasawufnya Al-Ghazali atau Al-Junaidi, ya. Nah, jadi dua tokoh tasawuf terkenal itu, ya. Nah, terus kemudian di situ setelah kita teliti, ya, amalan Islam Nusantara inilah yang selama ini sebenarnya sudah dilaksanakan di Indonesia, yang kemudian di situ menjadi ciri khasnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad dan 4 sahabatnya, ya. Karena apa? Ada Islam yang tidak melaksanakan sunnah para sahabatnya, bahkan membenci sahabat, ya. Ada, ya. Itu namanya Islam Syiah, ya. Islam Syiah itu yang diikuti hanya Ali karamallahu wajah, ya. Sahabat lainnya itu tidak diakui sahabat, bahkan dia anggap musuh, ya. Bahkan dijuluki buruk-buruk sekali. Pokoknya hanya mengikuti Ali karamallahu wajah. Nah, itu Syiah. Nah, sedangkan kalau Ahli Sunnah wal Jamaah tidak begitu. Ahli Sunnah wal Jamaah bahkan tidak hanya menghormati para sahabat yang 4, tapi juga mengikuti amalan-amalan ibadahnya. Contohnya apa misalnya? Contohnya tarawih, ya, sholat tarawih itu ada yang mengikuti 20 rakaat karena mengikuti Umar bin Khattab, kan gitu. Itu sahabat, salah satu sahabat Rasulullah yang diikuti oleh Islam Nusantara atau oleh Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu seperti itu. Jadi mengikuti, ya. Nah, kalau yang Syiah itu tidak, Ali Dok yang diakui sebagai sahabat. Bahkan kalau Syiah itu ada yang lebih lebih radikal, ya, lebih tragis lah, ya. Karena apa?
tidak mengakui Nabi Muhammad itu sebagai nabi ya. Jadi nabinya tuh Ali itu. Jadi ada yang seperti itu. Nah, itu bukan Islam Nusantara ya. Islam Nusantara itu yang melaksanakan sunnahnya Nabi Muhammad dan juga sunnah para sahabat. Itu pengertian Islam Nusantara ya. Kemudian kenapa kita mempelajari Islam Nusantara? Jadi aksiologinya itu untuk apa belajar Islam Nusantara? Ini di sini ada beberapa tujuan ya. Yang pertama itu adalah untuk memberikan pengetahuan kepada mahasiswa ya, terutama adalah mahasiswa Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam di Unuga ini, apa yang dimaksudkan dengan Islam Nusantara, pemahaman tentang Islam Nusantara. Dan kemudian setelah tahu, yang kedua tujuan atau aksiologi mempelajari Islam Nusantara ini adalah dalam rangka supaya mahasiswa itu bisa memahami perbedaan dan persamaan antara Islam Nusantara dan Islam yang lainnya ya. Islam memang satu, sekali lagi jangan lupa, Islam memang satu ya. Islam tok udah ya, yang bersumber Al-Quran dan Al-Hadis. Tetapi pemahamannya yang berbeda-beda, itu yang menjadikan namanya juga berbeda-beda. Ada Islam Nusantara, ada kemudian Syiah ya, ada kemudian yang lainnya ya. Nah ini, kemudian di sini bahwa Islam Nusantara itu tadi yang melaksanakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu aksiologi yang kedua ya, untuk memberikan pemahaman, pengetahuan pada mahasiswa persamaan dan perbedaan Islam Nusantara dan Islam yang pemahaman lain ya. Yang ketiga aksiologi mempelajari Islam Nusantara adalah untuk menerangkan atau menjelaskan kepada mahasiswa, dan nantinya mahasiswa juga menerangkan dan menjelaskan kepada masyarakat luas ya, apa itu arti Islam Nusantara, dan kemudian di situ gunanya itu untuk apa ya, artinya perbedaannya di mana, persamaannya di mana, apa yang dimaksud dengan Islam Nusantara, kan gitu ya. Itu dijelaskan kepada masyarakat luas supaya masyarakat luas itu tahu apa yang dimaksudkan dengan Islam Nusantara. Nah, yang keempat setelah tahu ini tadi adalah otomatis di sini akan memberikan antisipasi ya kepada masyarakat luas sampai ke dunia ya, masyarakat dunia, tentang kesalahpahaman terhadap pemahaman atau pengertian tentang Islam Nusantara. Jadi nanti kalau Anda sudah paham tentang Islam Nusantara, nantinya Anda juga akan beri pemahaman kepada masyarakat, termasuk masyarakat dunia ya, melalui YouTube atau melalui apa, bahwa Islam Nusantara itu bukan Islam tetap sesat, bukan Islam yang menyimpang ya. Selama ini kan banyak yang mengklaim bahwa Islam Nusantara itu bid'ah, bahwa Islam Nusantara itu sesat ya, bahwa Islam Nusantara itu menyimpang, karena tidak tahu mereka apa yang dimaksud dengan Islam Nusantara, sehingga mengklaim seperti itu. Nah ini tujuan yang aksiologi atau tujuan yang keempat dalam mempelajari Islam Nusantara. Terus yang kelima Islam Nusantara ini dipelajari dalam rangka untuk menyebarluaskan rahmatan lil alamin ya. Jadi dengan penjelasan Islam Nusantara, dengan pengetahuan Islam Nusantara, nantinya kemudian mengamalkan Islam Nusantara, artinya mengamalkan ajaran-ajaran yang dilaksanakan di Islam yang dilaksanakan di Nusantara. Nah, dengan pengamalan itu tadi akan menjadikan menyebarluaskan rahmatan lil alamin ya, tidak radikal ya, tapi moderat ya, tidak membom tapi di situ membangun ya, tidak mengejek tapi mengajak. Itu ya ciri-ciri Islam Nusantara ya, tidak marah-marah tapi ramah gitu ya, ramah-ramah gitu. Pokoknya Islam moderat lah, Islam yang
penuh dengan kebijaksanaan, dengan kasih sayang yang akhirnya akan menjadikan rahmatan lil alamin atau menjadikan menyebarkan kasih sayang dan cinta kasih serta kebaikan di seluruh dunia itu ya. Itu. Yang keenam tujuan atau aksiologi atau kegunaan mempelajari Islam Nusantara adalah untuk mempertahankan NKRI, ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terus apa hubungannya itu Islam Nusantara dengan NKRI? Hubungannya sangat erat, ya, karena apa? Berdirinya NKRI, berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dibidani, ya, dan dilahirkan, ya, oleh tokoh-tokoh Islam Nusantara, yaitu Islam yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Jadi kemerdekaan Indonesia itu juga dibidani, dimotori, ya, dan dipelopori oleh para ulama yang menganut, ya, dan menyebarluaskan Islam Nusantara, Islam yang mengikuti sunnah Rasul dan sunnah para sahabat. Maka ini kalau Islam Nusantara dipelajari berarti juga mempertahankan NKRI. Itu ya. Terus yang ketujuh dengan memberikan pemahaman Islam Nusantara ini adalah memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa Islam itu tidak radikal, Islam itu tidak keras, dan Islam itu adalah sangat bagus, ya. Itu aksiologi yang ketujuh, ya. Jadi mempelajari Islam Nusantara itu dalam rangka untuk memberikan pemahaman bahwa Islam itu tidak radikal, Islam itu tidak keras, Islam itu tidak saklek, ya. Bahwa Islam itu adalah sangat moderat, sangat adil, ya, sangat lembut, ya, terus kemudian sangat ramah dan lain-lain dan sebagainya. Nah, intinya di sini nantinya setelah tahu semuanya itu adalah mahasiswa berkewajiban untuk memberikan penjelasan atau mendakwahkan tentang Islam Nusantara yang nantinya akan menjadikan mempertahankan NKRI, ya. Dan di situ ada yang menyebarluaskan Islam rahmatan lil alamin. Yang kedelapan, dengan Islam Nusantara itu tadi juga akan istilahnya membentuk atau menanamkan cinta tanah air. Karena apa? Oh, ternyata tanah air Indonesia itu bukan negara non muslim, ya, bukan juga negara penyembah selain Allah, tapi ternyata Indonesia itu didirikan oleh ulama-ulama yang di situ ulama-ulama Indonesia tentu saja adalah yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ulama-ulama kita yang menjadi tokoh berdirinya NKRI ini adalah merupakan penyembah Tuhan yang Maha Esa, ya, tauhid, ya. Nah, berarti di sini adalah Islam tauhid, ya. Jadi Islam Nusantara juga Islam tauhid, ya, Islam yang menyembah Allah semata, bukan Islam yang menyimpang. Yang di situ berarti cinta tanah air menjadi tumbuh. Oh, ternyata tanah air Indonesia ya tanah airnya orang muslim, tanah airnya Islam yang rahmatan lil alamin, gitu ya. Jadi bukan penyembah tohut itu, bukan. Itu seperti itu aksiologi dalam mempelajari Islam Nusantara, dan pengertian Islam Nusantara sudah saya sampaikan, ya. Kalau mau tahu bukunya ini buku karangan saya, ya. Jadi bukunya yang berjudul Islam Nusantara ini, ya, Islam Nusantara NKRI dan Rahmatan lil Alamin. Buku ini ISN, ya, jadi ISBN. Jadi sudah di Perpustakaan Nasional terdaftar, ya, ada barcode-nya ini, ya. Jadi buku yang ilmiah sangat legal, ada ininya, izinnya ISBN, ya. Terus kemudian juga sudah ada di perpustakaan, daftar di Perpustakaan Nasional, sehingga bisa untuk
menulis karya ilmiah dengan acuan buku saya ini. Dan ini adalah hasil penelitian, tidak hanya buku teoritis yang ngarang teori tok, enggak, tetapi juga merupakan hasil penelitian. Itu seperti itu. Nah, untuk itu setelah saya sampaikan apa pengertian Islam Nusantara secara singkatnya, kalau pendapat banyak di buku saya ini ada berbagai pendapat dari ulama, tokoh nasional, tokoh internasional, bahkan dari barat ya juga saya sitir di sini, nanti ada pendapatnya siapa itu ada di buku saya ini ya. Anda pelajari dengan baik. Setelah itu siapa yang mau bertanya, saya beri kesempatan untuk bertanya, monggo. Oh ya, Bu Teva mau bertanya, tanya apa? Jadi gini Bu, bedanya Islam Nusantara dengan Islam yang hanya Islam itu loh, apa Bu? Yang mengaku bedanya hanya Islam Nusantara. Ya, yang hanya mengaku Islam gitu ya. 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 Itu besok sebenarnya ini ya. Jadi mata kuliahnya kuliahnya perbedaan antara Islam dan Islam Nusantara itu secara panjangnya kita jelaskan, secara luasnya kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang, tapi ini sudah ditanyakan ya, saya jelaskan yang singkatnya saja ya. Itu perbedaannya sebenarnya tidak berbeda ya. Artinya apa? Ya sama, ya Islamnya Islam gitu ya, Islam tok gitu istilahnya, atau tidak ada labelnya Nusantara. Hanya saja kenapa ada istilah Nusantara, yang dimaksudkan adalah Islam yang dijalankan oleh masyarakat di Nusantara, di Indonesia, itu yang dimaksudkan ya. Nah, terus apa beda dengan yang dijalankan di Arab sana ya, atau yang dijalankan di Madinah, di Mekah yang dari sumbernya Rasulullah? Tidak beda ya. Hanya saja yang membedakannya itu adalah madhabnya. Tadi ya yang saya bilang. Contoh ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadisnya, kalau dalam hadis sumber dari Rasulullah kan hadis ya namanya, yang dari Rasulullah langsung ya, yang bukan dari Al-Quran. Ya dari Al-Quran, tapi itu artinya ada perkataan, perilaku, dan diamnya Rasulullah, itu namanya hadis. Contoh ya, kalau Rasulullah di dalam Al-Hadis ya, hadisnya yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, yaitu istrinya Rasulullah, itu melaksanakan jamaah sholat tarawih itu cuma 3 malam ya. Kenapa 3 malam di masjid ya, berjamaah 3 malam toh? Karena Rasulullah itu sebagai Rasul utusan akan menjadi hukum, perilakunya, perkataannya, dan diamnya pun menjadi hukum ya, menjadi hukum Islam yang dilaksanakan oleh umat Islam. Maka kemudian supaya tarawih itu tidak diwajibkan, tidak menjadi hukumnya fardu ya, tidak diwajibkan berjamaah ya, itu maka Rasulullah tidak jamaah di masjid, cuma 3 malam toh. Itu hadisnya kan sudah jelas seperti itu kan ya. Nah tapi di Nusantara, di Indonesia, jamaah tarawih ya sebulan mepet ya, 1 bulan penuh ya kan, 30 hari ya 30 malam kan gitu ya, puasanya 30 hari, yang 29 ya 29 hari. Nah itulah Islam yang dilaksanakan di Nusantara. Terus kemudian apakah berbeda dengan Nabi? Ya tidak. Wong Nabi itu melaksanakannya 3 malam kan hanya untuk supaya tidak diwajibkan berjamaah di masjid. Tapi pada hakikatnya jamaah di masjid ya boleh, bahkan afdol. Afdolnya dari mana? Afdolnya di situ kan ada pahalanya berlipat kan gitu ya, sudah tahu kan ya. Misalnya kalau sholat jamaah itu minimal 27 kali lipatnya, derajatnya maupun pahalanya itu misalnya. Jadi itulah yang dimaksudkan Islam ya, dengan Islam Nusantara. Jadi kalau yang memahami Islam tok saklek ya wis itu bid'ah gitu ya, nggak boleh gitu ya, yang ono kan gitu ya. Nah itu misalnya. Nah Pak, jadi sangat mudah sebenarnya, sangat jelas sebenarnya, pemahamannya saja yang berbeda. Kita yang Islam Nusantara atau yang disebutkan dengan Islam moderat ya, atau Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu ya namanya juga moderat,
Jadi memakainya itu kontekstual, bukan tekstual. Biasanya itu kalau yang mengaku Islam ya, tok atau Islam murni atau Islam apalah istilahnya ya, itu biasanya tekstual, saklek. Misalnya apa? Pokoknya Nabi Aisyah mengatakan di di hadisnya bahwa Nabi itu sholat tarawihnya atau seqiyamul lail ya. Kalau Isa itu tidak ngomong sholat tarawih sebenarnya di dalam hadis ya, mengatakan sholat qiyamul lail di bulan Ramadan itu 8 rakaat kan gitu ya. Ya udah 8 rakaat. Tapi kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Islam Nusantara itu melaksanakannya 20 misalnya. Bahkan ada yang lebih dari 20. Nah, bahkan yang kemarin jamaah yang umroh pada umroh itu di bulan Ramadan juga ternyata di Madinah juga tarawihnya 20 kan gitu ya. Bahkan di Mekah ya panjang lebar sih. Nabi itu kenapa di bulan Ramadan qiyamul lailnya 8 rakaat? Ya Anda sudah tahu sendiri kan. Aisyah juga mengatakan di dalam hadis lainnya bahwa Rasulullah itu kalau qiyamul lail itu bisa kakinya sampai bengkak. Jadi 8 rakaat itu bisa sampai pagi ya. Kalau kita 8 rakaat cuma 5 menit pulang, kan beda banget kan gitu ya. Jadi 8 rakaatnya itu karena memang waktunya sudah habis barangkali ya, walaupun kita tidak boleh menafsirkan seperti itu. Artinya Rasulullah itu kualitas sholatnya sangat bagus ya. Bisa semalam suntuk ya sampai bengkak. Terus kemudian juga suratannya bisa sampai berapa surat ya, bahkan mungkin khatam ya. Artinya bahwa Al-Qur'annya itu panjang sehingga 8 rakaat sudah fajar kan gitu ya. Tidak seperti kita 20 rakaat aja cuma berapa menit itu ya. Jadi 1 rakaat itu 1 menit ya. Nah, makanya 20 rakaat cuma 20 menit. Lah kita 20 rakaat aja cuma 20 menit ya, jauh banget sama Rasulullah ya. Jadi artinya kalau Islam Nusantara itu ya Islam yang dilaksanakan di Nusantara. Jadi yang tarawih 8 ya monggo, yang tarawih yang 20 ya monggo kan seperti itu. Tapi kalau yang mengklaim Islam murni yang dari Rasulullah ya tidak mau melaksanakan yang lainnya. Pokoknya kalau Nabi itu tarawihnya menurut dia ya hadisnya itu cuma 8 ya, dipahaminya 8 ya 8 tok itu ya. Yang lainnya dianggap bid'ah, yang lainnya dianggap mengada-adakan seperti itu. Ada yang bertanya lainnya lagi? Halo? Deva sudah? Cukup. Iya cukup. Yang lainnya ada yang bertanya lagi? Idam mau bertanya? Tidak ada? Ya. Yang perempuan. Ya yang perempuan monggo. Yang mau tanya siapa? Monggo. Tidak ada? Halo? Yang perempuan lagi di mana ini? Ya? Kurang tidur Bu, yang perempuan. Oh ya tidur ya orang ngerti kok ya, ora bisa kan gitu ya. Nah ini Islam Nusantara jadi heboh ya, jadi dianggap bid'ah. Nah, jadi harus serius ya memahami. Oke, kalau tidak ada saya akhiri ya. Saya akhiri kuliah hari ini. Ya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.